Saya cek suara, bisa diterima suaranya? Bisa, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Untuk hari ini, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi kependudukan ya. Jadi ini juga materinya tidak banyak ya. Dan hari ini saya bisa open mic ya, open kamera. Kemarin tidak bisa ya, soalnya karena alerginya kumat ya. Hari ini mendung ya di daerah saya. Ada yang di tempatnya hujan? Gelap, Bu, gelap di sini, Bu. Gelap Sama, ya. Bu. Iya kan ya, sama. Tinggal Oke. hujan sih, Bu. Tinggal nunggu hujan. Tinggal nunggu hujan. Oke, mendung-mendung manja gitu ya. Oke. Baik, walaupun kondisinya saya terang seperti hati saya, Bu. Wes, terang seperti hati saya. Cia ya. Baik, ya dimanapun kalian ya, walaupun kondisi itu istilahnya gelap, mendung, ada yang terang gitu ya. Mudah-mudahan hatinya tetap terang ya gitu ya. Seperti hati saya tadi ya. Cia. Oke, kita akan membahas tentang sistem informasi kependudukan. Jadi kalian sudah belajar ya tentang SIK ya sebelumnya di semester yang lalu. Jadi SIK itu sebuah sistem ya, dia sistem atau alat perangkat ya, di mana kalian biasanya SIK itu identik dengan membuat peta ya, padahal untuk SIK itu adalah alat bantu ya, di mana alat bantu untuk istilahnya mengolah ya, menyimpan ya, ataupun memanipulasi, menganalisa, mengatur, menampilkan ya. Jadi ditampilkan dalam bentuk data ya, data spasial, data keuangan ya. Nah, itu dalam data-data geografi yang ada ya. Jadi bagaimanapun bentuk output dari SIK itu adalah tergantung dari si ininya apa namanya si pembuatnya ya. Jadi dia adalah sistem untuk membantu ya, di mana itu adalah sebuah alat. Nah, demikian pula ya di dalam kependudukan itu ada yang disebut sebagai SIK juga. Kita juga menggunakan SIK. Jadi jangan apa namanya salah ya istilahnya. SIK itu hanya digunakan untuk geografi fisik saja tidak, tetapi untuk geografi kependudukan, geografi sosial itu juga bisa menggunakan SIK. Nah, itu juga bahkan sekarang sudah ada ya untuk survei SIK dengan survei 123 untuk membuat tampilan data sosial itu menjadi bentuk 3D ya, 3 dimensi. Nah itu ya nanti mungkin akan belajar dengan Pak Jati ya untuk membuat istilahnya data-data geografi itu bagaimana ditampilkan. Misalnya dalam sebuah peta itu tidak hanya 2 dimensi saja, tetapi dalam bentuk 3 dimensi. Artinya nanti kalau ada jumlah penduduk ya, nanti ada grafik ya. Dalam sebuah peta itu nanti ada tampilan grafiknya tinggi gitu ya. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya. Nah itu istilahnya digunakan untuk melihat ataupun memudahkan dalam menampilkan data geografi. Kalau berupa angka kan biasanya orang kan malas ya untuk membaca angka sekian ribu, sekian ratus ya. Nah itu jadi kalau berupa gambar ataupun berupa image ataupun berupa tampilan itu nanti akan menarik gitu ya, menarik, dan informasi yang disampaikan itu sama ya, jadi tidak mengurangi informasi yang disampaikan, sehingga ketika ingin menyampaikan di sini loh ada perbedaan jumlah penduduk ya dari wilayah A, B, C gitu ya. Nah itu untuk ditampilkannya tidak hanya berupa tabel saja, tidak hanya berupa peta 2 dimensi saja, tapi bisa secara 3 dimensi. Nah itu ya, jadi ini adalah
pengertian dari SIK. Nah, untuk di sini ya informasi kependudukan, mengapa kita kaitkan dengan SIK ya, karena untuk informasi kependudukan itu banyak sekali ya. Nah, meliputi ataupun berguna juga untuk proyeksi ke depan dalam pembangunan wilayah ya, selain dari faktor fisiknya tentunya ini yang terpenting adalah faktor manusianya juga atau faktor penduduknya juga, di mana penduduk ini juga sangat berperan ya dalam pembangunan wilayahnya gitu. Nah, di mana untuk informasi kependudukan ya ini ada yang disebut sebagai registrasi dan biodata, di mana registrasi itu adalah pencatatan ya penduduk ketika dia melaporkan atau datang langsung, nah, sehingga itu merupakan data juga yang harus disimpan ya, disimpan nih ya, untuk disimpan di dalam sebuah perangkat ya, karena kalau misalnya masih beberapa desa ya itu masih manual jadul, kadang-kadang data itu hilang ya, hanya tulis tangan ya dalam bentuk tabel, itu tulisannya angka 5 atau angka 2 gitu ya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang itu menjadi tidak kurang ini ya, kurang baik. Sehingga jika disimpan di dalam sebuah perangkat ataupun alat ya, ini nanti akan baik ya hasilnya. Bahkan di dalam itu juga bisa ekspor untuk data dari Excel ya, dimasukkan ke dalam SIK ya gitu. Nah, dalam informasi kependudukan seperti registrasi dan biodata untuk pendudukan ya, untuk penduduk ini juga bisa diinputkan. Nah, lalu biodata yang meliputi apa saja ya? Nama ya, tanggal lahir, jenis kelamin, lalu agama, kepercayaan, lalu ini asal ya, gitu. Nah, lalu untuk sensus penduduk ya, ini juga penting ya, karena sensus penduduk adalah data yang ditanyakan itu banyak sekali ya, sehingga ini juga diperlukan karena untuk informasi kependudukan banyak ya. Lalu dari PODES, nah ini yang disebut sebagai potensi desa ya, singkatannya PODES, itu di tiap-tiap desa ya. Jadi PODES ini lingkupnya adalah desa ya. Jadi datanya itu lebih detail lagi ya, tapi kebanyakan kalau kalian mau minta data PODES, nah itu masih secara manual. Jadi kalian harus nyalin ya data dari desa itu, kalian fotokopi, kalian ketik. Nah, tapi ada beberapa desa memang yang sudah maju ya, sudah ada pengembangan. Jadi mereka sudah berbasis digital juga, itu lebih enak juga ya. Nah, lalu pendataan keluarga sejahtera ya. Nah, ini juga berpengaruh juga. Tadi saya katakan untuk pembangunan di wilayah ya, di daerah situ ya. Nah, di wilayah tersebut ini pendataan keluarga sejahtera, seperti mungkin ketika ada program dari pemerintah, misalnya bantuan kayak kemarin ya, bantuan ya. Itu juga diperlukan ini data-datanya. Jadi kita bisa cek ya untuk datanya gitu ya, mungkin ada data dari pekerjaan, mata pencaharian, pendapatan gitu ya. Nah, ini pendataan dari keluarga sejahtera gitu. Nah, jadi informasi kependudukan dari beberapa sumber ini ternyata itu penting ya, di mana semua itu harus tersimpan. Kalau tidak dibantu dengan suatu alat atau sistem perangkat, maka akan kewalahan, dan data geografi itu sangat banyak sekali. Data ini saya akan membahas untuk data kependudukannya ya. Jadi data kependudukan itu sangat banyak sekali dan fluktuatif ataupun sangat cepat perkembangannya ya, dari tahun ke tahun bahkan bulan gitu ya. Jadi kalau tidak ada pencatatan secara real time ya, kewalahan nanti ya. Jadi jumlah penduduk yang dilaporkan dengan yang sebenarnya itu nanti ada penyimpangan yang sangat besar gitu, sehingga ini untuk penduduk ya semua baik harus aktif ya. Makanya ada yang disebut sebagai SUPAS juga yang 5 tahunan. Maka untuk petugas sensus ya ini juga
akan mendata kembali, mengevaluasi kembali dalam jangka waktu 5 tahun itu apakah ada perubahan penduduk, ya, apakah data yang diregistrasikan itu sesuai dengan keadaan ataupun kondisi sebenarnya. Nah, maka ya untuk model domain ya untuk info kependudukan ini sifatnya adalah berjenjang, dalam artian ini dari level individual atau relasional ini ke level komunitas lalu level nasional. Nah, jadi sifatnya ini untuk informasi kependudukan ya, kalau di dinas Dukcapil itu akan ada inputan dari bawah, jadi harus berjenjang ya ke atas gitu ya, tiap-tiap Dukcapil harusnya untuk melaporkan ke atas sehingga di level nasional itu sudah kumpulan dari beberapa Dukcapil gitu ya, karena untuk petugas untuk kependudukan itu biasanya yang mendata ini adalah Dukcapil. Nah, baik adanya kelahiran, lalu mungkin adanya adopsi ya, terus ada naturalisasi, misalnya ada masyarakat WNA ya untuk tinggal di Indonesia, misalnya menikah dengan orang Indonesia lalu menetap ya, lalu pernikahan ya, perceraian, kematian. Nah, ini levelnya adalah individual yang harus dilaporkan tadi ya, tiap-tiap individu ya, ataupun sifatnya adalah di sensus tadi ya kalau untuk secara pasifnya. Lalu untuk level komunitas data ini tadi dinaikkan ya, sehingga nanti akan ada ekonomi dan bisnis ini nanti dari segi mata pencaharian, lalu dari segi kesehatannya, pendidikannya ya, perhubungan atau jalur transportasi ya, nanti fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan ya, lalu kebudayaan yang ada di situ, lalu profesinya, kemasyarakatan ya, kelembagaan ya, pertahanan dan keamanan, politik birokrasi. Nah, ini adalah levelnya komunitas. Biasanya ini ada di tingkat daerah masing-masing ya. Nah, untuk level nasional nanti data-data ini nanti akan dijadikan satu ya, nanti akan ada data populasi penduduk, data migrasi ya, lalu data kelahiran ya, lalu data istilahnya konstruksi ini istilahnya pembangunan, nanti fasilitas sarana prasarana misalnya jumlah masjid berapa, jumlah rumah peribadatan, jumlah fasilitas pendidikan ya. Lalu ini konsumsi ini bagian pangan ya, ketahanan pangan misalnya produksi kalau misalnya di data ini pertanian ya, komoditas ya. Lalu ada pendapatan dari segi ekonomi. Nah, ini semua domain dari kependudukan ya. Jadi modelnya berjenjang seperti ini ya, dari bawah ke atas. Nah, lalu tadi ya saya sebut sebagai informasi kependudukan, lalu info kependudukan itu apa aja. Nah, sebetulnya ini kenapa kok sistem informasi belakangnya ada kependudukan, maka di sini ya menurut John Brooms dan Gary Krugowski ya, sistem informasi di sini ini mengemukakan bahwa sistem informasi ini terdiri dari beberapa komponen ya, yang disebut sebagai blok bangunan atau building block ya. Jadi di mana blok-blok tersebut ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu sasaran. Jadi tadi ya, jadi kayak batu bata disusun ya ke atas gitu ya. Jadi kan nanti kan ada bentuknya kan, kalau misalnya batu batanya misalnya ada 5, terus nanti tengah-tengahnya nanti ada 4, terus ke atas ada 3, jadi membentuk suatu piramida ya. Jadi nanti akan ketemu di satu ujung ya di atas. Nah, di mana di situ ya dari bawah ke atas nantinya akan membentuk satu kesatuan ya, atau satu sasaran. Nah, itu yang disebut sebagai sistem informasi. Nah, blok masukan atau input blok ini di sini itu meliputi ada mewakili data yang masuk dalam sistem informasi, mewakili adanya metode-metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan ya.
berupa dokumen-dokumen ataupun data-data yang big data ya, big data yang besar ya, sehingga itu merupakan inputan dimasukkan ya, lalu model blok ini terdiri dari kombinasi ya, lalu ada logika, model matematik, misalnya kalian belajar juga ya tentang coding, tentang apa namanya mengolah big data ya. Nah itu nanti ini tersimpan di dalam basis data dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran atau output yang dihasilkan, sehingga di dalam itu nanti akan diolah ya kalian yang kalian inginkan atau kalian tuju ya sesuai dengan si pembuatnya nanti untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, sedangkan blok keluaran ini itu adalah produk dari sistem informasi ya, keluaran yang merupakan informasi berupa apa namanya dokumentasi ataupun gambar atau image atau yang informasi apapun yang berguna ya untuk semua tingkatan ya, semua pemakai. Nah ini jadi nanti ketika keluaran ya kalau misalnya kita sebagai geograf ya itu sebagai peta ya yang bisa memberikan informasi kepada pembaca peta. Nah pembaca peta oleh karena itu pembuat peta dengan apa namanya pembaca peta itu si pembuat itu juga harus jelas dalam membuat peta. Artinya apa? Informasi yang disampaikan dalam output keluaran ini itu juga harus tersampaikan. Apa yang apa namanya informasi yang diberikan ya atau yang ingin diberikan kepada konsumen itu juga harus sesuai ya gitu. Jadi jangan sampai ada informasi yang tidak jelas. Oleh karena itu kelengkapan peta ya ada mungkin keterangan simbol, keterangan ya, jadi ada legendanya, ada orientasinya, jadi dibuat sejelas mungkin gitu. Nah, karena apa? Ini merupakan informasi yang berkualitas nantinya akan digunakan ya. Gitu. Akan digunakan tidak hanya oleh si pembuat peta itu sendiri tetapi oleh si pembaca peta yang lainnya. Nah, itu. Nah, ada yang disebut sebagai tunggu ya. Oke, cek suara ya. Baterainya habis tadi. Oke. Baik, saya lanjutkan ya untuk yang kedua, ini ada blok teknologi. Ya. Di sini adalah teknologi yang digunakan untuk menerima input atau menjalankan model menyimpan dan mengakses data, di mana di sini ya dalam blok teknologi ini menghasilkan dan mengirim keluaran yang membantu dalam pengendalian dari sistem keseluruhan. Jadi ini ada 3 komponen utama ya. Yang pertama adalah si pembuat itu sendiri ya atau human brainware ataupun brandware-nya ya. Jadi lalu yang kedua ini ada perangkat lunak software yang digunakan, lalu ada perangkat keras yang digunakan. Ini berkaitan dengan perangkat yang digunakan oleh si human-nya ya. Nah, jadi 3 komponen utama ini ya yang disebut sebagai blok teknologi ya. Nah, lalu ada blok basis data ya, di mana di sini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau kita ya kalau data kependudukan ya misalnya umur dan jenis kelamin. Nah, itu adalah data yang berbeda. Nah, tapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya, yang bisa disimpan dalam satu perangkat ya, perangkat keras atau hardware tadi yang digunakan ya. Jadi nanti si perangkat lunak akan mengolah data tersebut ya, gitu. Jadi untuk keperluan misalnya, nanti luarannya berupa peta tematik tentang kependudukan. Jadi nanti kita akan membuat beberapa tabel ya yang ada di dalam wilayah tersebut berdasarkan kelompok umur ya. Ini bisa terlihat wilayah mana yang
penduduknya itu memiliki produktivitas yang tinggi gitu ya. Jadi kelompok-kelompok umur produktif ya secara ekonomi itu di mana saja. Nah itu. Jadi ini nanti akan kelihatan, akan tampak misalnya kalau kita membuat peta DIY gitu ya, kita akan melihat beberapa kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul ya. Jadi kita akan cek ya sama kota Jogja sendiri, nanti akan kita cek, kita compare di situ, kita akan bikin grafik misalnya ya, grafik Batak. Kita lihat berdasarkan jenis kelamin dan umur, oh ternyata kita akan lihat dari keseluruhan wilayah tersebut ya, spasial tersebut, mana wilayah yang memiliki penduduk dengan usia-usia produktif ya, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, gitu. Jadi ini bisa digunakan ya untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut ya. Misalnya ada nih kayak istilahnya penyedia lowongan kerja ya. Jadi ini bisa melihat oh ini mana saja SDM ataupun tenaga kerja yang bisa diserap ya, di daerah mana nih yang banyak tersedia tenaga kerja dari SDM yang mungkin SDM yang terampil. Nanti ada juga mungkin data dari pendidikan ya, istilahnya data pendidikan terakhir yang ditamatkan gitu ya. Nah itu, atau pendidikan non formal gitu, seperti mungkin adanya keterampilan ya, adanya istilahnya kayak pelatihan kerjaan gitu. Nah ini bisa digunakan istilahnya sebagai informasi ya. Nah, lalu blok kendali ini beberapa pengendalian ya perlu dirancang dan diterapkan. Ya, ini ada karena ada beberapa error ya yang adanya istilahnya akibat adanya error ini maka akan timbul adanya kesalahan. Maka ada yang disebut dengan blok kontrol ya, blok kendali di dalam sistem tersebut ya. Nah, itu untuk meminimalisir adanya meminimalisir adanya kesalahan yang terjadi atau kesalahan output yang dihasilkan itu. Nah, di sini peranan teknologi informasi ini jadi saya gambarkan ya, ini ada paradigma lama, ini ada paradigma baru. Untuk paradigma lama ini sebagai informasi dasar tentang distribusi penduduk, lalu ada karakteristik perubahan-perubahan ya. Jadi dulunya hanya untuk melihat distribusi penduduk saja, lalu karakteristik penduduk, lalu perubahan-perubahan yang ada di situ. Nah, ini bagaimana menerangkan sebab ya, perubahan dari faktor ya, misalnya kok kenapa di sini kelahiran tinggi? Oh, karena sebabnya adanya istilahnya program dari kesehatan yang belum maksimal, ataupun kenapa kok banyaknya kematian di sini? Oh, karena kurangnya sosialisasi penduduk tentang pentingnya PHBS gitu ya. Nah, ini hanya menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor-faktor dasar. Nah, lalu yang kedua, menganalisis segala konsekuensinya yang mungkin sekali terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan-perubahan itu. Jadi nanti kalau misalnya masyarakat di sini kurang istilahnya akan sosialisasi tentang pentingnya PHBS, nanti untuk ke depan bagaimana? Nah itu, jadi hanya sekedar itu ya. Jadi paradigma lama. Lalu paradigma baru di mana berubah ya, tidak hanya sebagai informasi dasar menerangkan distribusi penduduk, menerangkan karakteristik, menerangkan perubahan-perubahan, tetapi di mana untuk kedepannya ini bisa digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, gitu. Jadi perubahan atau pergeseran ya. Nah, ini saya contohkan ada information transformation sama information distribution ya. Jadi ini ada data, informasi, ada knowledge, ada intelligence. Jadi semakin ke atas ya. Gitu. Lalu ini gather, organize, select, synthesis, distribute ya. Jadi ini di dalam perangkat itu ya. Jadi bisa diorganisir, bisa dipilih ya, lalu bisa diolah, lalu bisa
oh bagaimana ini istilahnya menghasilkan luaran gitu ya. Jadi di sini di mana data itu nanti ada informasi transformasi menjadi pengetahuan, dan nanti pengetahuan itu akan digunakan lebih lanjut ya. Mungkin nanti di sini akan ada penentuan kebijakan ya dari hasil luaran output tersebut. Nah, itu adalah peranan dari teknologi informasi gitu. Nah, di mana di sini dari paradigma tersebut ya pergeseran dari lama ke baru ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia gitu. Jadi data itu penting ya, istilahnya data-data pendidikan itu penting. Oleh karena itu kadang-kadang istilahnya bagaimana ya agar wilayah ini bisa maju berkembang, ya kita harus memerlukan riset, sebuah penelitian gitu, tidak hanya melihat dari apa yang ada di di depan mata kita, tetapi kita juga harus menggali dari yang lainnya gitu ya. Mungkin dari istilahnya struktur penduduknya bagaimana ya, pendidikannya, lalu kualitas SDM-nya di situ bagaimana gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang waktu saya dulu melakukan studi atau riset ya, ini diperlukan di wilayah tersebut ini kurang berkembang. Kenapa? Karena penduduknya kebanyakan buta aksara ya, tidak bisa membaca. Nah, ini maka harus ada nih adanya pelatihan ya, pemberantasan buta aksara gitu. Jadi penduduk-penduduk itu dilatih agar bisa membaca. Kan mereka ketika bisa membaca maka pengetahuan mereka akan meningkat ya, dalam artian mereka akan banyak membaca berbagai informasi yang ada gitu. Nah, dulu saya pernah melakukan KKN ya di daerah pesisir utara di Pati dulu ya. Pati itu ternyata banyak sekali ya yang masih belum bisa membaca, menulis gitu dan berhitung ya. Tapi kalau uang nggak tahu ya mereka kok bisa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya waktu itu ya saya tuh mengajarinya ya para ini orang tua, bukan anak-anak tadi ya yang diajarkan, karena di sini dalam rangka adanya peningkatan kualitas hidup manusia gitu. Ya berdasarkan adanya riset tadi ya, oh ternyata perannya itu di situ. Nah, oleh karena itu harapannya kalian para mahasiswa ya sebagai generasi penerus bangunlah wilayahnya masing-masing. Jika itu ada yang kurang di situ ya, kalian gali apa permasalahannya, lalu pikirkan bagaimana solusinya gitu. Nah, ini di sini dalam hal untuk membangun ya gitu, meningkatkan adanya perbaikan ya maupun perbaikan dari SDM itu sendiri. Maka kalau misalnya tenaga kerja itu banyak ya istilahnya jumlah penduduk itu besar, potensi memang untuk tenaga kerjaan, namun jika tenaga kerja ataupun SDM yang banyak itu jika tidak berkualitas maka juga akan menjadi beban juga ya, karena tidak akan terserap di dalam pekerjaan yang ada gitu ya, sehingga karena tidak match antara skill yang dimiliki dengan atau kemampuan yang dimiliki oleh SDM tersebut dengan spesifikasi pekerjaan yang ada gitu. Jadi tidak bisa sinkron ya gitu. Nah, itu. Nah, nanti ada master plan untuk teknologi informasi ya, di mana yang tadi ya, ini tadi jadi adanya jenjang ini tadi. Nah, ini bagaimana ya untuk misalnya menghasilkan adanya strategi pengelolaan sistem informasi, lalu ada spesifikasi khusus teknologi informasi, ada kebutuhan kinerja. Nah, ini nanti di breakdown jangka pendek, menengah, jangka panjang. Nah, nanti ini datanya diproses, terus nanti adanya teknologi, adanya SDM, adanya waktu, lokasinya. Di sini kondisi lingkungan makro dan mikro yang dinamis ya. Dan turunnya artinya apa? Nah, nanti ini ya, misalnya ada kebutuhan kinerja dan data ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan misalnya jenis datanya ada kualitatif, kuantitatif, nanti sumber datanya dari sumber sekunder, dari data primer ya.
lalu ukuran data dasarnya ya, nih nanti ada angka mutlak, ada rasio ya seperti kemarin, ada distribusi frekuensi, nanti ada perhitungan teknik prorating, ada proyeksi, nanti statistik deskripsi, korelasi, atau ada compare ya, komparasi. Nah, ini dari yang tadi ya, berjenjang tadi ya, ini bisa di match-kan antara individu, komunitas, dan nasional tadi ya, yang sudah digambarkan ke depan. Nanti ada jenjangnya secara levelnya agak lebih tinggi. Nah, itu jadi ini bisa digunakan. Nah, ini merupakan proses dari domain data informasi. Jadi itu sifatnya ada di dalam sistem ya, sebuah sistem itu tadi. Nah, lalu prosesnya bagaimana? Misalnya di dalam proses ini ya, tadi ya, di sini ya, di dalam proses ini misalnya dari kebutuhan kinerja sistem informasi nanti ini akan diproses. Nah, prosesnya melalui apa? Ya melalui ini tadi ya, misalnya dari pendataan registrasi ya. Nah, ini nanti datang ke lokasi, nanti pencatatan, terus permintaan data, nah itu penyusunan laporan outputnya ya. Jadi ini registrasi yang penduduknya adalah aktif, lalu survei ya. Survei ini ada penentuan objek yang akan disurvei itu apa ya, berdasarkan tujuan, lalu pemilihan sampel, penyusunan kuesioner ya, lalu pengisian atau pengumpulan data dari kuesioner yang telah disusun, nanti terus dianalisa datanya. Sensus juga ya, persiapan formulir ya, penyebaran atau pengisian, nanti pengumpulan lagi terus disusun ya. Nah, itu. Jadi itu adalah domain dari proses di sini ya. Nah, lalu ada domain teknologi yang disebut dengan domain teknologi ya. Ini ada sentralisasi itu di si pengguna ya. Lalu desentralisasi ini sudah output keluar. Nah, misalnya ini kalau ada extranet, ada intranet, ada internet ya. Kalau ekstra di sini ini misalnya ini ada pengguna sektor 1, 2 online ya. Nah, ini nanti ada yang offline juga ya, ditransfer ke dalam suatu sistem informasi kependudukan ya. Nanti ini adalah si pengolah ya. Nah, si pengolah nanti terus diolah di sini. Nanti hasilnya data-data yang kalian biasa unduh di BPS misalnya ya, atau data-data yang bisa kalian unduh secara online. Nah, itu atau bisa juga informasi itu tayang di dalam media sosial ya. Nah, itu. Jadi itu mendistribusikan hasil atau output luaran yang ada dari hasil pengolahan. Nah, ini misalnya ini ya, kayak input data ya, input data dari hasil, nanti di sini adalah sistem pengolahannya, dan di sini adalah sistem keluarannya, distribusinya ya, gitu. Nah, ini yang meliputi tadi ya, gather, organize, select, sintetis, terus nanti distribusi gitu. Nah, ini jadi yang ini tadi ya. Nah, oke. Nah, ini domain dari teknologi. Nah, sebetulnya ini fungsinya sistem informasi kependudukan itu apa sih ya? Nah, sebetulnya ini nih tadi ya. Nah, ada greater value, ada peningkatan ya, grade nilai ya, peningkatan. Jadi dari sebuah data bagaimana itu bisa menjadikan data itu sebuah informasi ya. Nanti informasi itu menjadi pengetahuan gitu. Nah, sesuai dengan ini tadi. Nah, nanti pengetahuan nanti akan menuju intelligence ya, nanti akan ada kebijakan bla 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 gitu. Nah, gitu ya. Jadi modelnya ke atas ya. Jadi seperti tadi building block tadi ya, bata-bata yang disusun, nanti terus ada atasnya lagi. Nah, ini yang menuju sasaran atau tujuan gitu. Jadi sistem informasi itu seperti itu ya, adanya big data yang besar sekali, itu nanti penggunaannya untuk apa gitu. Nah, itu ada beberapa data yang saling terkait sehingga bisa
dipergunakan untuk apa, fungsinya apa ya. Misalnya untuk perencanaan ketahanan pangan ya. Berarti data yang dibutuhkan apa? Jumlah penduduk ya, lalu luas lahan pertanian yang ada, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani ya. Mungkin nanti jenis vegetasi yang ada, maksudnya dalam pertanian, lahan pertanian itu apakah ditanami bahan pangan gitu ya, bahan pangan istilahnya misalnya kayak jenis varietas padi ya untuk menghasilkan beras gitu. Nah itu adalah data, kumpulan data yang nantinya bisa digunakan ya, data itu artinya nanti sebagai informasi. Nah informasi itu untuk pengetahuan. Nanti setelah pengetahuan, oh ternyata luasan lahan pertanian dengan produk sekian ya, misalnya sekian ton produk hasil pertaniannya, berarti menghasilkan produktivitas sekian ya. Untuk jumlah penduduk sekian cukup atau tidak. Nah, nanti itu akan membentuk inteligensi tadi, sehingga itu akan istilahnya membentuk suatu kebijakan ya. Misalnya oh ternyata untuk ketahanan di wilayah pangan ya, ketahanan pangan di wilayah itu masih kurang ya. Karena apa? Karena lahan yang pertanian yang ada itu sedikit dengan produktivitas segini. Kalau misalnya nanti jumlah penduduknya sekian dengan R-nya sekian ya, laju pertumbuhan penduduknya sekian, nah itu akan banyak sekali analisis yang ada. Nah itu ya. Jadi itulah fungsi dari sistem kependudukan ya. Nah, untuk memperjelas dari materi yang tadi saya sampaikan, karena tadi hanya sekedar teori saja, maka silakan ya kalian baca ya artikel dari jurnal, tentunya nanti jurnal-jurnal yang bisa kalian baca itu yang terakreditasi nasional ya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5 silahkan ya. Nanti yang kalian pilih yang temanya itu adalah sistem informasi kependudukan. Nanti kalian akan paham bagaimana itu sistem informasi kependudukan ya secara realnya. Kalau tadi kan teorinya ya, istilahnya dalamnya ya, istilahnya unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kalau ini nanti kalian coba ya, silahkan cari artikel-artikel tersebut ya. Nanti analisislah artikel tersebut ya, dianalisis mengapa itu menjadi sistem informasi kependudukan, fungsinya apa ya, dipergunakan untuk apa gitu. Nah nanti silahkan cantumkan nama ya, nama jurnal yang kalian ambil artikelnya atau papernya ya, karena jurnal itu kan satu buku ya, nanti di dalam jurnal itu ada beberapa paper, mungkin kalian hanya mengambil salah satu dari paper tersebut. Nah ini silahkan nama jurnalnya itu apa, volume berapa, nomor berapa, tahunnya ya, oleh siapa penulisnya, nanti judul artikelnya apa gitu. Nah itu silahkan nanti di atas itu silahkan bawahnya ditulis ya untuk analisis dari artikel tersebut gitu. Jadi hasil kalian membaca kan tentunya kalian ternyata artikel ini berisi tentang ini ya, fungsi ataupun dari sistem informasi kependudukan untuk ini, gunanya untuk ini, output yang dihasilkan adalah ini gitu. Nah itu silahkan ya. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian untuk materi hari ini. Ada yang bertanya atau yang belum absen, silahkan bisa open mic atau melalui chat ya. Tuh. Tugasnya dikumpulin kapan, Bu? Oke, tugasnya ini minggu depan ya. Jadi 1 minggu saya, jadi hari Rabu depan saya batasi jam 23.59. Oke, jadi 1 minggu 7 hari.